Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniresha Putri dengan NIM 23010034112 dari kelas 2023C Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Herianto Susilo. Di sini saya memilih untuk menjelaskan sejarah filsafat, kemudian dikaitkan dengan hubungannya dengan prodi pendidikan luar sekolah. Pengertian filsafat. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi ataupun istilah. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata, philos, cinta atau philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophia yang berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman prakritis, intelijensi secara umum. Filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan kritis. Berpikir kritis yaitu usaha secara aktif, sistematis, dan mengikuti prinsip-prinsip logika untuk mengerti dan mengevaluasi suatu informasi dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima atau ditolak. Sejarah filsafat. Menurut Sudiros 1996, sejarah filsafat dapat diperiodisasikan ke dalam 4 periode, yaitu yang pertama tahap masa Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi sampai akhir abad ke-3 sebelum Masehi. Yang kedua tahap masa abad pertengahan, yakni akhir abad ke-3 sebelum Masehi sampai awal abad ke-15 Masehi. 3. Tahap masa modern, akhir abad ke-15 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Yang keempat, tahap masa dewasa atau filsafat kontemporer, yakni pada abad ke-20 Masehi. Yakni yang pertama ada penjelasan tahap atau masa Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai akhir abad ke-3 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja, tetapi menumbuhkan attitude menyelidiki secara kritis. Sikap inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir yang terkenal sepanjang masa. Beberapa tokoh terkenal pada masa ini antara lain ada Thales, Democritus, dan Aristoteles. Yang kedua ada tahap atau masa abad pertengahan, yakni pada akhir abad ke-3 sebelum Masehi sampai awal ke abad 15 Masehi. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-3 sebelum sampai awal abad ke-15. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi kekristenan. Disinilah yang menjadi persoalannya, karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai kemampuan akal. Yang ketiga ada tahap atau masa modern, akhir abad ke-15 Masehi sampai abad ke-19 Masehi. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Ada hal-hal yang
jelas menandai masa modern ini, yaitu perkembangan pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Filsafat barat menjadi panggung perdebatan antar filsuf terkemuka. Tokoh-tokohnya adalah Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Yang keempat ada tahap atau masa dewasa ini atau filsafat kontemporer pada abad ke-20 Masehi. Perkembangan filsafat abad ke-20 juga ditandai oleh munculnya berbagai aliran filsafat sebagai Neotomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Neo-Marxisme, Neopositivisme, dan sebagainya. Pada abad ke-20, aliran filsafat yang pengaruhnya dalam dunia parkis cukup besar, yaitu aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang menjadi terkenal selama 1 abad terakhir. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa lepas dari perkembangan pemikiran secara teoritis, yaitu senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Ilmu filsafat jika dikaitkan dengan prodi pendidikan luar sekolah, setiap pendidikan merupakan aktivitas filsafat, karena pada pendidikan melibatkan ilmu sebagai objek untuk pertimbangan dan implementasi. Prinsip-prinsip yang bersifat filosofis terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pendidikan adalah aktivitas filsafat, seperti tujuan, nilai, metode, pengajaran, pembelajaran, dan etika. Dengan demikian, pada pendidikan luar sekolah dapat diketahui prinsip filosofis yang mendasari pendekatan tersebut mempengaruhi bagaimana kurikulum dirancang, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana siswa belajar. Ini menunjukkan bahwa setiap aspek dari pendidikan, mulai dari tujuan hingga metode pengajaran dapat dilihat sebagai refleksi pertimbangan filosofis yang mendalam. Demikian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.